Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Pemirsa, upaya keluar dari pandemi COVID-19 sudah dilakukan oleh berbagai daerah, di mana tidak hanya menerapkan protokol kesehatan saja, namun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan program vaksinasi secara bertahap. Di mana program vaksinasi secara bertahap ini dilakukan di lapisan masyarakat dan juga sudah dilakukan khususnya di Kabupaten Probolinggo. Ya, lalu sudah berapa orang yang telah disuntik vaksin di Kabupaten Probolinggo dan meliputi kalangan mana saja? Kemudian bagaimana dampaknya dan sudah dilakukan kapan dan kemudian kapan nantinya akan dilakukan di masyarakat umum? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami bahas dan dapatkan jawabannya dalam tada interview edisi kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Diah Kunchorowati MMkes. Beliau selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah dokter ya. Ya. Dokter, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bersama dengan tada interview. Kita berbicara program vaksinasi di masa pandemi COVID-19 ini, dokter. Sudah berlangsung 1 tahun ya, kurang lebih dokter ya, untuk pandemi COVID-19 ini. Kemudian berapa sih secara kumulatif kasus COVID di Kabupaten Probolinggo saat ini? Kemudian berapa orang yang sudah sembuh dan berapa orang yang sampai meninggal dunia? Terima kasih Mbak Amel. Sebenarnya kasus untuk COVID-19 di Kabupaten Probolinggo termasuk banyak ya. Jadi total semua yang ada adalah sejumlah 3.165 orang. Jadi 3.000 lebih di Kabupaten Probolinggo ini yang terkonfirmasi, yang positif sejumlah sekian. Kemudian yang sudah dinyatakan sembuh ada 2.970 orang. Jadi sekitar 94% sembuh. Kemudian yang meninggal ada 187 orang, juga termasuk banyak. Ini kurang lebih sekitar 6%, kurang sedikit. Kemudian yang tersisa, yang terkonfirmasi, yang positif, tinggal 6 orang. Tinggal 6 orang masih dalam masa perawatan dokter ya. Baik, dok, kalau melihat angka tadi itu, apakah trennya ini terbilang menurun atau mungkin naik turun, dan kemudian selama kurun 3 bulan 2021 ini dokter ya, kalau melihat angka terkonfirmasi positif ini bagaimana trennya dokter? Trennya tentu saja sangat menurun banyak ya, apalagi mulai April ini jumlahnya sudah sedikit sekali. Jadi mulai awal Januari itu sudah menampakkan gejala-gejala turun, kemudian April ini sudah sangat sedikit sekali, sehingga rumah-rumah isolasi juga sudah kami tutup ya, yang ke hotel. Dan kami karena untuk efisiensi efektivitas kita masukkan ke puskesmas. Jadi puskesmas pun kita dengan protokol yang sangat rigid sehingga tidak mencemari juga masyarakat lingkungan atau masyarakat yang berobat yang sehat di puskesmas. Dokter, dia trennya terbilang menurun. Namun kalau kita melihat di 24 kecamatan dokter, apakah ini sudah berubah zonanya dok, dari yang sebelumnya sempat merah, kemudian oranye, kemudian sekarang zonanya apa ini dok? Kalau boleh tahu untuk di Kabupaten Probolinggo? Kabupaten Probolinggo kalau dilihat dari secara nasional kita sudah berwarna kuning. Jadi alhamdulillah sekali kuning. Mudah-mudahan kedepannya berubah lebih cantik lagi ke arah hijau. Amin. Mungkin ada datanya dok. Jadi saat ini yang ada berapa daerah di kondisi masih merah? Yang kecamatan merah, oranye kita nggak punya. Merah, oranye sudah dipastikan sudah nggak punya. Yang ada adalah sebagian besar hijau. Dan kemudian ada beberapa kecamatan itu yang kuning. Ya, kuning itu berarti kan jumlah terkonfirmasi atau pasien dengan positif corona kan hanya 1-5 orang. Jadi itu adalah Wonomerto, itu hanya 1 orang, kemudian Dringu 1 orang, kemudian Krucil 1 orang, kemudian 3 orang, sisanya dari Klakson. Ya, terus yang lain semua sudah hijau. Alhamdulillah banget hijau. Nah, ini adalah bentuk bahu-membahu kita dok ya, sama-sama menekan angka COVID ini semakin melonjak.
ada juga peran masyarakat yang terus menerapkan protokol kesehatan Iya, juga. kita Iya. sangat terbantu untuk itu. Dokter Dia, seperti kita ketahui bahwasanya sebelumnya ini rumah sakit Tongas ya dok, Iya. rumah sakit Tongas kan diberlakukan untuk layanan Pasien COVID pasien aja. COVID ya. Iya. Nah untuk saat ini kan beberapa hari ini kemarin sudah mulai dibuka untuk Umum. layanan umum. Layanan Nah umum. ini saat ini untuk khusus pasien yang terkonfirmasi positif atau bahkan di karantina ini di mana dok itu? Apa hanya di Sebenarnya walaupun di Tongas itu sudah membuka layanan pasien untuk umum, tapi juga masih tetap menerima pasien COVID. Jadi pasien COVID diterima, pasien umum juga diterima. Tapi kan ada sekat antara pasien yang umum sama COVID pasti disendirikan kan. Kemudian kita juga masih punya Waluyo Jati. Jadi Waluyo Jati itu juga menerima pasien COVID dan pasien umum. Kemudian ada juga rumah sakit swasta seperti Wonolangen juga merawat pasien COVID, pasien umum. Kemudian ada 2 puskesmas yang untuk OTG ini yang nggak bergejala, yaitu Puskesmas Maron dan Puskesmas Paiton. Jadi kita untuk pelayanan yang bergejala masih 3 rumah sakit masih melayani, kemudian yang dulu namanya OTG yang tidak bergejala itu masih melayani juga 2 puskesmas. Jadi ada efisiensi, efektivitas karena jumlah semakin menurun. Kalau kita nyewa hotel ya anggaran APBD kasihan. Iya. Habis-habis karena COVID. Sudah 1 tahun kita. Dokter Dia, ini kan kita masuk ke vaksin dok. Ini kan vaksin sudah dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Betul. Nah, ini apakah pemerintah Kabupaten Probolinggo ini masih intens nih dok untuk menerapkan atau melakukan sosialisasi atau bentuk edukasi pada masyarakat untuk tidak henti-hentinya menerapkan protokol kesehatan? Ya pasti, karena apa? Karena yang divaksinasi di Kabupaten Probolinggo itu kan masih sedikit sekali. Jadi masyarakat secara umum masih banyak yang belum tervaksinasi. Dan kemudian mobilitas masyarakat juga masih luar biasa banyaknya kan. Di luar kota juga mungkin banyak daerah-daerah yang masih oranye. Kalau kita tidak rigid masalah protokol kesehatan, ya meledaklah di kesehatan. Jadi karena vaksinasi sudah dikerjakan walaupun masih sedikit, untuk itu kita harus intinya tetap menyuarakan protokol kesehatan supaya masyarakat semakin turun jumlah yang terkonfirmasi itu. Masuk operasi prokesnya ada, juga ada kami terbantu oleh PPKM. PPKM itu jadi setiap desa, setiap kecamatan itu menerapkan protokol kesehatan yang sangat rigid. Ya, jadi PPKM mikro, jadi diawasi mulai dari desa sampai dengan RT. Dimana kalau ada terkonfirmasi positif, mereka ikut ngawasi. Kalau di Kabupaten Probolinggo, Ibu Bupati kan nggak memperbolehkan untuk isolasi mandiri. Mereka yang ngawasi untuk dibawa ke pusat-pusat kesehatan isolasi kami. Ya. Jadi nggak ada sekarang pasien positif, terkonfirmasi positif berkeliaran di masyarakat, nggak ada lagi. Mereka yang ngawasi. Tatkala ada yang terkonfirmasi positif dibawa langsung ya dok. Ya. Baik, untuk di Kabupaten Probolinggo ini kebagian berapa dosis vaksin dok? Hingga bisa dikatakan mungkin 2020 hingga 2021 ini ada berapa? Kita karena jumlah vaksin ya berlangsung terus menerus ya, tapi kita nggak mematok saya Kabupaten Probolinggo harus dapat sekian. Ya. Tetapi yang sudah kami terima sekarang ada 60.690 dosis, banyak ya. Terus kemudian yang terpakai Mbak Amel sejumlah 50.442. Sudah tinggal sedikit. Tapi ini dibandingkan dengan penduduk Probolinggo yang sekitar 1,2 juta ya, 1,158 juta, itu masih sekitar 4,4%. Tapi saya yakin ini nanti akan berlangsung terus sampai sekarang pun juga ini di GFK itu gudang farmasi kami sedang juga membagi vaksin yang kami dapat dari provinsi untuk diberikan ke puskesmas nanti akan menyuntikkan kepada masyarakat. Dan ini akan berlangsung kan memang jatuhnya sekitar 1 tahun.
Jadi nanti harapan kami Desember itu semuanya sudah Semua tervaksinasi masyarakat ya, dan semua masyarakat lapisan ya. sudah sehat, kita kembali lagi hidup seperti dulu lagi, indah banget kalau seperti dulu. Tidak Ya. takut untuk Tidak melakukan takut, aktivitas ya. ya dok ya. Baik, dokter Dia, selain ini kita ketahui sendiri bahwasanya di awal kan vaksin ini hanya Sinovac. Nah, Ya. kalau khusus di Kabupaten Probolinggo ini, apakah juga mendapatkan vaksin selain dari produk keluaran Sinovac ini dok? Ada sih namanya AstraZeneca itu. Mm-mm. Tapi kita hanya dapat 330 dosis. Sedikit ya dok Sedikit. ya. Apa bedanya dari kedua ini dok? Apa sama-sama menjamin hidup sehat masyarakat ini dok? Sebenarnya sama tidak ada aja dampak. sih. Karena AstraZeneca pun kan juga sudah disuntikkan ke kiai-kiai besar Iya. dan sudah dijamin juga kehalalannya. Ya. Karena memang sekarang ini kan namanya pandemi. Mm-mm. Ya. Jadi kalau kiai besar aja sudah mau untuk disuntik, berarti kan masyarakatnya juga sudah mengikuti. Itu yang paling Iya. penting, dipegang Iya. dulu Iya. atasannya baru mau Iya. ngikutin ya dok ya. Baik, Seperti Kiai Mutawakil kan juga disuntik. maupun Ya. itu beliau termasuk yang ekstra ini, Dok? AstraZeneca dan Oh. beliau kan pada waktu disuntik pas di Sidoarjo kan juga ditunggui oleh Presiden RI saat itu. Iya, mendapat kunjungan langsung dari Iya. presiden ya Iya. pada saat suntikan itu. Dan malah sekarang ini harapan beliau itu nanti untuk ginggong itu ya disuntik dengan vaksin yang sama dengan beliau yang disuntikkan. Dokter Dia, ini kalau berbicara masyarakat yang sudah menerima suntikan vaksin nih dok, dari kalangan mana saja nih dok untuk pemetaannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo? Banyak sih, jadi yang pertama kami vaksinasi ada Yan Public. Mm-mm. Yan Public itu termasuk nakes ya, Mm-mm. tenaga kesehatan. Ya ada dokter, ada bidan, ada perawat, puskesmas sama jajarannya semua masuk. Kemudian ada kader. Ya, kader itu kan juga melayani masyarakat. Mm-mm. Kader kesehatan, apalagi yang kader tersebut aktif. Kemudian ada para pejabat, ada DPRD, ada pejabat kami, ada ASN, semua sudah vaksinasi. Ya, kemudian ada TNI Polri, Ya. dapat juga sudah habis. Kami vaksinasi semua. Kemudian ada tokoh masyarakat. Ya. Kemudian ada guru. Guru itu mulai dari guru sekolah negeri sampai guru swasta. Swasta termasuk MI, kemudian MA, ya, kemudian MTS, juga guru ngaji, juga imam-imam masjid, Sudah itu. Dok? imam mushola sudah, termasuk pedagang pasar yang ramai. Ya, Ya, dia kan banyak pasar. pembeli. Ya, Nah, banyak kemudian berinteraksi. pedagang toko-toko yang ramai, ya. Semuanya sudah kami vaksinasi dan juga termasuk lansia. Lansia yang Iya. saat ini masih berlangsung ya, Dok, ya? Lansia 60 tahun ke atas itu kan memang komorbidnya banyak. Sudah sepuh, daya tahan tubuhnya kan turun, kalau kena COVID berbahaya. Mm-mm. Jadi kami juga Prioritaskan. prioritas Oke. kepada lansia juga. Kalau sudah dilakukan vaksinasi nih dok di Kabupaten Probolinggo ini, apakah sesudah dilakukan vaksin ini pernah nggak sih dok atau sampai terjadi kasus COVID yang tidak biasa dok atau mungkin lebih parah dari sebelumnya? Apakah memang ada dampak dari adanya vaksinasi ini? Itu namanya KIPI, ya. KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Jadi, tapi ini tadi laporan dari teman-teman puskesmas itu hanya ada 2 sih. Yang sampai seperti itu? Iya, yang agak serius tapi kemudian sembuh sudah. Yang lain ringan-ringan dan itu ya nggak banyak, misalnya ngantuk ya biasa kan. Iya. Terus Mau ada yang makan dok? Ada yang doyan makan, lah malah senang dokternya. Masyarakatnya kan tambah gemuk, tambah sehat. Kemudian ada yang meriang-meriang dikit, Iya. tapi nggak sampai parah. Demam gitu Ya. nggak sampai dok ya? Karena memang seperti Sinovac ini kan termasuk vaksin yang sangat aman karena kan virusnya mati. Mm-mm. Disuntikkan kepada kita untuk membuat kekebalan. Itu kan bagus daripada kita dimasukin virus hidup. Jangan sampai. Nah, dok. jangan sampai. Iya. Ya. Dokter Dia, mereka yang sudah divaksin ini dok, apakah sudah bisa dikatakan kebal nih terhadap virus corona atau mungkin masih perlu antisipasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan?
protokol kesehatan pasti tetap, Mbak Mel ya. Karena apa? Namanya juga dengan vaksinasi ini tubuh dipaksa untuk membuat antibodi. Tapi kan virus masih tetap bisa masuk. Bisa masuk. Nah, kalau sudah virus masuk pada kita sudah divaksin, gejalanya sih sangat ringan, nggak sampai masuk ke rumah sakit. Penelitian nasional sih sampai hanya bergejala tapi ringan. Ringan itu bergejala yang sangat ringan. Jadi nggak perlu memerlukan perawatan di rumah sakit sampai ICU sampai meninggal, nggak perlu. Karena di dalam tubuh kita sudah ada penangkalnya. Ya. Tameng ya dok. Ya. Kalau orang kesehatan bilangnya bisa kena COVID tapi hanya grade 1 terbanyak. Kemudian meningkat lagi grade 2. Nggak sampai grade 3 apalagi grade 4 nggak sampai. Ya. Baik, dokter, ini saya penasaran nih dokter, jika memang sudah terpakai semua untuk dosis vaksin yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, seberapa efektifkah dokter untuk menangkal COVID-19 ini? Ya sangat efektif, sangat efektif sekali. Kalau sudah semuanya tervaksinasi, semuanya sudah punya antibodi, kan masyarakat sudah sehat semua. Rumah sakit nggak ada lagi pasien yang dirawat. COVID ya dok ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan baik. Karena selama COVID ini kan semua roda perekonomian sangat lumpuh semua kan ya. Lumpuh semua, tidak hanya kesehatan tapi perekonomian lumpuh. Kita kan juga merasakan efek dari pandemi ini seperti apa. Kita napas saja juga merasa tidak nyaman seperti dulu ya, kayak ada sumbatan gitu karena selalu pakai masker. Jadi sangat berpengaruh sekali imunisasi, harus sukses supaya kita segera keluar dari pandemi dan kita bisa menjalani kehidupan normal lagi seperti itu. Harapan semuanya kan seperti itu. Tadi dokter dia menyampaikan bahwasanya lapisan yang sudah dilakukan ini terakhir ini tokoh masyarakat, guru. Nah ini kapan nih dok untuk masyarakat umum khususnya di Kabupaten Probolinggo untuk program vaksinasi ini? Nah setelah itu, jadi setelah orang-orang yang publik, kemudian guru kan termasuk pelayan juga ya, artinya dia ngajar di sekolah, jangan sampai nanti gurunya terkena dan lain. Setelah itu baru kita buka untuk masyarakat. Dan sekarang ini kan juga vaksin kan terdistribusi terus. Artinya kan nanti setelah ini kan masyarakat biasa kan juga ikut tervaksinasi dan memang kita ada jatah untuk itu. Kalau boleh tahu dok, untuk bisa mencakup seluruh masyarakat di Kabupaten Probolinggo, berapa vaksin yang dibutuhkan, dokter? Ya, jumlah penduduk. Jumlah penduduknya tadi sekitar 1.158.000 ya, kurang lebih sekian ya. Semuanya harus tervaksinasi, ya. Harus tervaksinasi sejumlah itu. Baik. Termasuk anak-anak juga ada nggak ada. Jadi vaksinasi ini karena kan 18 tahun ke atas ya, karena uji klinis 18 tahun ke bawah belum ada. Jadi keamanan vaksin ini untuk 18 tahun ke bawah belum ada karena belum diketahui keamanannya, makanya tidak kami suntikkan ke anak-anak di bawah 18 tahun. Nggak boleh. Padahal ini bentar lagi kan mau pelajaran tatap muka juga mulai. Ya, tapi kan mungkin secara rigid ya, mungkin hanya 50% atau mungkin pagi siang, saya nggak ngerti masalah teknisnya, tapi kan mesti sudah dipikirkan oleh para guru juga kantor dinas pendidikan bagaimana caranya supaya protokol kesehatan tetap bisa dikerjakan walaupun dengan metode offline seperti itu. Dokter, dia teknis vaksinasi untuk masyarakat umum ini bagaimana dok? Apakah sama seperti halnya masyarakat yang sebelumnya sudah divaksin dok melalui proses pendaftaran? Kemudian apakah nanti diakomodir di salah satu puskesmas setempat atau bagaimana? Sama, cuma vaksin ini kan kami jaga supaya vaksin ini tetap dalam kondisi tidak rusak. Ya, sehingga dan kami juga memperhitungkan KIPI tadi. Setelah imunisasi mungkin ada hal-hal dampaknya. Sehingga nanti kami karena untuk masyarakat kami jemput bola ya. Misalnya kami akan buka vaksinasi di balai desa, di puskesmas pembantu, di Polindes. Ya. Nah,
Jadi masyarakat yang datang, tapi kami sudah jemput bola karena kami yang datang ke desa tersebut. Jadi selama ini kan masih datang Masyarakat ke yang Puskesmas. datang ke Pustu ya. Nah, ini sudah kami jemput bola ke desa tersebut, dibuka di Pustu, di Polindes, di balai desa, atau di misalnya tempat Pak RT misalnya. Karena ya itu tadi kami memperhitungkan masalah keamanan dari masyarakat sendiri, takut efek samping atau kipi. Yang kedua, keamanan dari vaksin tersebut. Jangan sampai vaksin itu mati, karena kami juga sangat rigid supaya vaksin itu tetap hidup, tetap steril dan tetap layak untuk disuntikkan. Ya. Dok, ini kan bentar lagi kan kita mau menghadapi puasa Ramadan nih, Dok. Nah, untuk vaksinasinya sendiri, Dok, apakah kan selama 1 hari ini masyarakat umumnya kan melakukan ibadah puasa? Betul. Nah, ini apakah ada waktu tertentu nih, Dok? Tapi dari MUI sendiri kan sebenarnya bisa divaksinasi walaupun puasa kan? Oh, nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Cuma masalahnya dengan kipi ini tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi kalau orang disuntik dalam kondisi perutnya kosong. Makanya akan kami ada formulasi lain. Makanya akan kami tawarkan kepada masyarakat, apakah nanti suntikannya setelah taraweh. Setelah ibadah taraweh, kami buka di Puskesmas dan beliau masyarakat yang datang ke Puskesmas tersebut. Jadi bagi masyarakat umum ini apakah dikena biaya, Dok, atau gratis? Wah ya gratis. Presiden Jokowi sudah bilang bahwa vaksinasi saya berikan secara gratis, kan bilang begitu Pak Presidennya. Ya. Karena udah daerah udah direfocusing dana vaksin juga ya. Jadi dana kami sudah bisa-bisa untuk ke arah sana. Dokter, kalau boleh tahu perencanaannya untuk masyarakat umum, Dok, sekedar informasi juga bagi masyarakat dan bersiap juga untuk masyarakat, ini proses vaksinasi ini kapan, Dok? Sedikit bocorannya. Proses vaksinasi untuk masyarakat tetap akan kami lakukan setelah nanti dari Yanblik, tokoh-tokoh masyarakat sudah selesai. Jadi karena ini bulan puasa dan vaksinasi harus terus-menerus kami kerjakan sampai nanti masyarakat tervaksinasi semua. Ya kalau bulan puasa ini siap-siap vaksinasi setelah ibadah buka puasa. Buka puasa atau terawih, sehingga pada waktu perut ada isinya baru kami vaksinasi. Itu juga untuk menjaga masyarakat supaya tetap sehat, nggak ada kipinya kejadian ikutan pasca imunisasi tadi. Kalau kita imunisasi dalam kondisi perut kosong, walaupun MUI juga memperbolehkan semuanya. Jadi kita ambil jalan amannya saja. Jadi tetap vaksinasi, tetapi masyarakat tetap sehat seperti itu. Terakhir, Dokter Ria, himbauan apa pada masyarakat, khususnya saat ini kan masih pandemi COVID-19, meskipun vaksinasi sudah dijalankan, himbauannya buat masyarakatnya seperti apa? Himbauan pada masyarakat, Bapak, Ibu, warga masyarakat di Kabupaten Probolinggo, yang pertama kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Probolinggo saat ini sudah sedemikian turun. Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah sekali, mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi kita akan segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan ini salah satu cara untuk segera bebas adalah dengan vaksinasi. Jadi monggo segera vaksinasi di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Puskesmas dan jangan menolak imunisasi, karena imunisasi itu adalah jalan kita menuju tetap sehat, terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Tetap sehat dan tetap semangat. Ya, pemirsa, vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Selain vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dijalankan secara ketat. Masyarakat tidak boleh abai untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan semoga semua ikhtiar yang kita lakukan bersama ini benar-benar memberikan hasil optimal. Dan kita semua bisa dalam keadaan sehat, bisa kembali ke kehidupan normal, beraktivitas normal, dan perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Probolinggo ini bisa kembali pulih. Amin. Baik. Amin. Sekian tada interview untuk edisi kali ini. Saksikan tada interview di edisi berikutnya. Saya Amelia Subandi dan
Dokter Dia mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya ya dok. Sehat selalu ya dok ya. Iya, sehat selalu dan Amin. tetap semangat. Ya, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.